Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sidang Jemaat GPDI Warung Buncit, Mampang Perapatan. Tuhan memberkati kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, hari Minggu yang sangat berbahagia. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat sampai saat ini, dapat kembali berkumpul, oh Tuhan, dalam rumah tangga kami masing-masing, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah-ibadah di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau kuduskan dan sucikan semua kami, baik saudara-saudara kami di mana saja berada, dapat mengikuti ibadah ini. Kami akan mulaikan dengan penuh ucapan syukur. Kami akan memuji membesarkan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersyukur, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menangkan kita. Tuhan sudah buktikan dengan Dia bangkit naik ke surga. Puji Tuhan. Kita menyanyi pujian, hari ini kurasa bahagia. Puji Tuhan. Amin.
sudah memberkati kita dengan kekuatan baru sampai saat ini. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, yaitu roti yang hidup, yang memberikan semangat, memberikan iman yang kuat kepada kita, sehingga apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap menyertai kita. Roh Kudus memberikan kekuatan perlindungan buat kita. Amin. Kita akan menyanyi satu pujian penyembahan untuk masuk di dalam doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seringkali pikiran kita jauh daripada kehendak Tuhan, tetapi Tuhan selalu menjamah kita, dan tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau Allah yang hidup. Di hari-hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah menjamah hati kami selalu baru. Di dalam ibadah-ibadah yang ada, kami yakin Tuhan memberkati kami. Amin. Karena segala usaha kami, apa yang kami lakukan berkenan di mata-Mu. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Sucikan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, roti yang hidup yang kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan, mengikuti firman Tuhan. Pada hari-hari ini kita masih dalam suasana di mana memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Pada hari Kamis yang lalu, tanggal 13, kita dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dengan mendengarkan firman-firman Allah. Pesan-pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan pesan Tuhan Yesus juga buat kita semua. Di mana sebelum Yesus naik ke surga, Dia banyak berpesan untuk kita meneruskan pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Hari Kamis yang lalu, di mana firman Tuhan, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus memberkati mereka, dan Yesus terpisah dari mereka, terangkat ke surga, dan mereka tinggal melihat sampai tertutup dengan awan. Mereka berpisah dengan Tuhan Yesus.
dalam pertanyaan dalam hati mereka, apakah Tuhan Yesus tinggalkan kita? Ini adalah pertanyaan sebagai manusia. Dan itu seringkali juga dalam kehidupan kita. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, pengikut Tuhan, masih juga ada pertanyaan. Kita sudah berdoa, apakah Tuhan dengar doa kita? Apakah Tuhan tinggalkan? Saudara, kita akan lihat firman Allah. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, yaitu pesan-pesannya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Mereka melihat, menyaksikan akan Yesus terangkat ke surga, terpisah dari mereka, dan sampai di awan-awan mereka masih melihat, memandang, sampai Yesus sudah tidak kelihatan di awan-awan, tapi mereka masih melihat-lihat di awan-awan. Dalam pertanyaan mereka, aduh, Yesus sudah tinggalkan kami. Tapi ayat yang ke-10 berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mereka melihat terus dengan pandangan mata manusia kepada Yesus yang sudah naik dan sudah lenyap dari awan-awan, tetapi tangannya tetap memberkati. Kemudian sambil mereka masih melihat di atas, ada 2 orang berpakaian putih, kata firman Allah, dan datang kepada murid-murid Yesus dan berkata kepada mereka, ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini yang disampaikan oleh malaikat yang datang kepada mereka. Di dalam kehidupan kita pengiringan kepada Tuhan Yesus, mata jasmani kita tidak bisa melihat Yesus, tetapi marilah iman kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus, malaikat datang memberikan satu kekuatan iman buat kita. Pada saat kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun dalam hati banyak pertanyaan, tetapi kalau iman kita tetap kuat dan memandang fokus bagaimana Tuhan sudah menolong kita, mujizat-mujizat sudah menyertai, dan ada mujizat dalam perjalanan kita, maka ada satu penghiburan dari Roh Kudus. Kedua orang yang pakai baju putih itu datang dan menghiburkan kepada murid-murid Yesus dan berkata bahwa sekarang Yesus sudah pergi meninggalkan kamu, tetapi satu saat, ayat yang ke-11 itu, satu saat Yesus akan datang kembali. Secara bagaimana kita melihat pada waktu Yesus naik, ini satu penghiburan dan satu semangat Tuhan memberikan melalui malaikat. Kedua malaikat menyampaikan kepada murid-muridnya, dan melalui Roh Kudus menyampaikan di dalam kehidupan kita. Yesus sudah naik ke surga, tetapi dia akan kembali. Di dalam Yohanes
14 ayat 1 berkata demikian. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan kita, tapi Dia akan kembali. Tapi sebelum Dia kembali untuk mengambil kita, Dia siapkan tempat kita di dalam kerajaan surga. Apabila siap, kata firman Tuhan, Yesus datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Di dalam ayat yang ketiga berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi kita, Tuhan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Puji Tuhan. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku, Yesus, berada, kamu pun berada, kita pun berada. Betapa mulianya kita, saudara. Tuhan sudah di dalam kerajaan surga, tetapi Dia selalu mengingat kepada kita. Dia memperhatikan kepada kita. Di mana Tuhan berada, di situ kita juga berada. Inilah yang menjadi satu rencana Yesus, Allah, di dalam setiap orang percaya kepada Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat buat kita. Haleluya. Dan ayat yang ke-6 berkata, ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, atau tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, atau tidak seorang pun sampai di dalam kerajaan sorga, kalau tidak melalui Yesus. Sebab itu kita yang sudah ada di dalam Yesus. Yesus berkata, di mana aku ada, di situ kamu akan ada. Asal kita tetap setia dan bersyukur kepada Tuhan. Cara bagaimana supaya kita tetap setia? Dengan cara setia beribadah kepada Tuhan. Itulah yang satu-satunya menghiburkan hati Tuhan. Di masa-masa pandemi, kita tidak bisa bertemu sesama untuk beribadah. Tetapi dengan kita beribadah di rumah masing-masing, Tuhan memberkati kita. Dan Roh Kudus ada, Dia menguatkan kita. Ada nilai tertentu usaha kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Ingat, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Yesus pergi untuk menyediakan tempat untuk kita. Dan Yesus akan datang kembali membawa kita ke tempat Yesus, bersama-sama dengan Dia, berbahagia, bersuka cita. Ingat, hanya melalui Yesus kita bisa sampai di dalam kerajaan surga. Sebab itu kita kuatkan hati kita, kuatkan iman kita. Firman Tuhan selalu ada di batin kita. Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan, kita akan bersyukur, berterima kasih dengan firman Tuhan, roti yang hidup yang kita sudah terima hari ini dengan berkat-berkat Tuhan. Mari kita akan berdoa, bersyukur dengan firman Tuhan yang ada. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Dengan firman-Mu pada saat ini,
kami sudah dengar dengan iman ya Tuhan. Tanamkan setiap firman-Mu di dalam hati kami. Karena Tuhan Yesus berjanji, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Yesus, supaya kita bersama-sama dengan Yesus. Dan menjadi kerinduan kami juga ya Tuhan. Semasa kami di dalam dunia ini, kami banyak tantangan, persoalan. Tapi mari Tuhan, Engkau kuatkan, peganglah tangan kami. Kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, orang-orang percaya kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau kuatkan terus ya Tuhan. Di saat-saat ini ya Tuhan, kami masing-masing beribadah. Tetapi kami yakin Tuhan, kami bukan sendirian. Ada Roh Kudus, Yesus menyertai kita, memberikan firman-Mu yang hidup, roti yang hidup, memberikan semangat buat kami ya Tuhan, mengiring kepada-Mu Yesus. Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau melihat kalau ada yang dalam keadaan sakit. Tuhan, mari dengan ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan, Engkau tumpangkan tangan mereka di rumah masing-masing. Kalau ada yang dalam kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Dalam keadaan kesesakan hati, Tuhan Engkau jamah, berikan kemenangan, tantangan-tantangan persoalan. Tuhan Engkau jamah semua, hiburkan dengan kuasa tangan-Mu. Kami serahkan semua sidang jemaat dalam tangan-Mu. Dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan, Engkau tolong semua boleh mendapat satu kemenangan yang besar. Haleluya. Tuhan, Engkau memberkati usaha-usaha anak-anak-Mu dengan apa yang sedang dikerjakan, usaha yang sedang berjalan. Tuhan, Engkau lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Usaha besar atau sedang sekalipun kecil, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Juga ya Tuhan, sebagai pegawai, apa saja yang dikerjakan ya Tuhan, Engkau ambil Tuhan alih semua, pagari setiap Tuhan pekerjaan dan usaha-usaha anak-anak-Mu dengan kuasa tangan-Mu. Pagari dengan malaikat sorga, terlindung dengan kuasa tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa Indonesia yang pada saat-saat ini juga ya Tuhan masih mengalami Tuhan gangguan-gangguan yang ada. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia, dari presiden, wakil, Tuhan, bahkan Tuhan pemerintah pusat, Tuhan pemerintah daerah, sampai ke desa-desa, kecamatan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Biar Engkau jamah Tuhan, Engkau tolong berikan damai dan sukacita, persatuan di dalam Engkau. Dan Indonesia diselamatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Dan Tuhan, kami berdoa buat persembahan daripada sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu, bahkan Tuhan orang yang percaya, saudara-saudara kita yang dapat mengikuti ibadah, Tuhan, melalui Tuhan ibadah hari ini. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang memberi, baik itu milik Tuhan perpuluhan ataupun kolekte untuk uang kas juga ya Tuhan, diakonia. Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang maha kuasa, yang heran, yang Tuhan berkat-berkat Tuhan dengan melimpah. Hamba serahkan persembahan ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus turun dengan api kuasa-Mu, membakar semua pengorbanan ini, dan semua ini berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau akan balas dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu yang hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri kebaktian ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, dan kami siap terima berkat daripada-Mu. Kita angkat satu pujian penyembahan. Haleluya Yesus, haleluya.
tangan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, mengambil kita di awan-awan yang permai, bersama Engkau bersuka cita berbahagia. Haleluya, Yesus. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri dengan doa kami teringat buat kesehatan Selfie. Tuhan Engkau memberkati, Engkau Haleluya, pulihkan, bahkan sembuhkan dengan kuasa tangan-Mu yang heran. Haleluya. Tidak ada yang mustahil kepadamu. Amin. Di dalam nama Yesus Dalam Kristus, nama Tuhan kami Yesus. sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan akhiri kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel. Haleluya, puji.